Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kelham di kelas akselerasi fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi atau bab usaha dan energi. Sebelum mulai kelas atau sebelum mulai belajar, siapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya, spidol, pensil, penghapus ataupun kortep. Oke, kita mulai ya. Berikut adalah bagan atau peta materi terhadap bab usaha dan energi. Pada bab ini kita bagi menjadi dua garis besar, yaitu yang pertama adalah membahas tentang usaha, dan yang kedua adalah membahas tentang energi. Spesifiknya adalah energi mekanik. Di bagian usaha akan kita bahas konsep usaha dan konsep daya. Kenapa? Karena ini sebenarnya nyambung ya. Sementara di bagian energi mekanik atau energi, kita akan membahas energi potensial dan energi kinetik. Yuk, kita mulai ke bagian pertama, yaitu tentang konsep usaha dan daya. Kita mulai dulu nih dari bagian usaha. Ya, apa itu usaha? Mungkin dari sebagian kalian berpikir, ketika kita melakukan sesuatu pada benda, lalu benda tersebut ada hasilnya. Ya, itu benar. Ada juga yang berpikir, gue udah coba nih kak, tapi nggak ada perubahan. Berarti sedangkan gue sudah berusaha nih, nganuin bendanya, ya. Oke, supaya makin tajam, coba kita perhatikan ilustrasinya. Nah, ini misalkan ada dua buah benda yang masanya sama-sama 10 kg, lalu keduanya sama-sama didorong dengan gaya 10 Newton. Bayang ya, ada benda 10 kilo, terus kita dorong dengan gaya dorong. Ya, misalkan gayanya 10 Newton, misal. Artinya gayanya sama besar deh, gitu kan. Lalu didorong nih. Tapi yang pertama dorongnya cuma 2 meter, yang satu lagi dorongnya 4 meter. Kira-kira mana yang melakukan usaha lebih besar? Ya, kakak yakin semua sependapat bahwa gambar yang bawah melakukan usaha lebih besar. Oke, kita lihat ilustrasi yang lain. Nah, dua orang memberikan gaya pada dua buah, masing-masing memberikan gaya pada bendanya. Yang pertama masanya 10 kg dan yang kedua masanya 20 kg. Sehingga yang masanya 10 kg memberikan gaya 10 Newton, sementara yang masanya 20 kg memberikan gaya 40 Newton. Sementara keduanya mendorong untuk jarak yang sama. Iya, mana yang lebih besar usahanya? Yang bawah lah. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan gaya yang lebih besar untuk jarak yang sama dibandingkan temannya. Ya iyalah, orang masanya lebih besar gitu kan, pasti gaya yang diberikan juga pasti lebih besar. Oke, dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai hasil dari tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Yaitu bahasa lain dari gaya ya. Hasil dari gaya yang bekerja pada benda. Dan bendanya berpindah sejauh jarak tertentu. Jadi di fisika mendefinisikan usaha sebagai hasil dari tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Dan bendanya berpindah sejauh jarak tertentu. Berarti ada dua komponen dong. Ada gaya yang diberikan pada benda dan bendanya berpindah. Paham? Oke. Misalkan nih, aku udah dorong nih kak bendanya. Gitu kan. Tapi bendanya nggak pindah. Ya itu kamu dikatakan belum melakukan usaha. Tapi kamu sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Gitu. Atau misalkan, kamu dorong nih bendanya nih. Geser 5 ke kanan, geser 5 ke kiri. Baik lagi dong. Nah, dalam fisika, itu kamu dianggap belum melakukan usaha. Kenapa? Karena nggak pindah. Walaupun kamu tadi sudah mendorong. Gitu kan? Mendorong dia bergerak ke sana, bergerak ke sini, tapi di ujungnya balik lagi ke tempat semula. Itu dianggap sebagai tidak berpindah. Ya, kalau mau berpindah, ya dorong sekali aja, nggak usah balikin. Nah, itu namanya kamu dianggap sudah melakukan usaha. Ingat ya, di fisika usaha itu ada gaya dan ada perpindahan yang terjadi. Dari dua ilustrasi tadi, bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa semakin jauh jarak gesernya, maka usaha yang dilakukan pun semakin besar.
Atau dengan kata lain, usaha sebanding dengan jarak pindahnya atau gesernya. Yang kedua, semakin besar gaya yang kita berikan, makin besar juga usaha yang kita lakukan. Atau usaha sebanding dengan gaya yang diberikan. Dari dua hal ini, bahwasanya semakin gayanya, usahanya semakin besar, semakin jauh bendanya, usahanya semakin besar, maka secara matematis, untuk menentukan nilai usaha, bisa kita kalikan berapa besar gaya yang kita berikan pada benda, atau berapa besar gaya yang diberikan pada benda, dan atau dikalikan dengan seberapa jauh benda tersebut bergeser. Gitu. Secara simbol, W adalah simbol usaha, F adalah simbol gaya, S adalah simbol pindah. Maka secara simbol bisa kita tulis W sama dengan F dikali S. Ya, dengan satuan usaha adalah Joule, satuan gaya adalah Newton, dan satuan jarak pindah atau jarak geser adalah meter. Yuk kita lihat contohnya yuk. Misalkan ada sebuah benda, dia bermasa 10 kg. Benda ini didorong ke kanan dengan gaya 50 Newton. Pada saat yang sama, si benda ini juga memiliki gaya gesek sebesar 10 Newton. Dan digesernya sejauh 3 meter. Maka, usaha yang dilakukan pada benda itu sebesar berapa? Iya, kita cari aja ya. 50 Newton ke kanan, dilawan 10 Newton ke kiri. Berarti seolah-olah benda tersebut cuma diberikan gaya 40 Newton dong. Berarti usahanya 120 Joule. Gitu. Coba kita urai pelan-pelan. Tadi kan ada dua buah gaya ya, gaya dorong sama gaya gesek ya, maka kita urai menjadi dua, yaitu usaha oleh gaya dorong dan usaha oleh gaya gesek. Oke. Maka kalau kita hitung F gaya dorong adalah 50 kali 3 jadi 150. Sementara kalau gaya gesek adalah negatif 10. Ingat ya, negatif 10 bukan min. Min itu berarti mengurangi. Negatif 10. Negatif di sini menunjukkan bahwasanya arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya dorong. Dan berpindahnya juga berlawanan arah dengan arah gaya gesek. Maka dikatakan usahanya adalah negatif 30. Jadi usaha oleh gaya dorong itu adalah usaha positif 150, sementara usaha oleh gaya gesek adalah negatif 30. Kalau kita jumlahin 120 juga dong. Atau yang kayak kakak langsung tadi, yaitu usaha total, yaitu beresin dulu gaya-gayanya, yaitu 50 dikurang 10 dikali 3. Maka hasilnya juga langsung 150. Oke, maka usaha yang dilakukan oleh gaya dorong disebut sebagai usaha positif. Kenapa? Karena arah pindahnya searah dengan arah gaya. Arah gaya dorong ya. Sementara usaha oleh gaya negatif itu, usaha oleh gaya gesek itu disebut sebagai usaha negatif. Kenapa? Karena arah pindahnya berlawanan dengan arah gaya. Ya, itu udah kakak tandain ya. Positif jika searah, negatif jika berlawanan arah. Arah apa? Arah pindah dengan arah gaya. Oke, kita lanjut contoh kedua. Misalkan ada sebuah benda bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 seperti gambar. Dan bendanya berpindah sejauh 4 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan? Iya. Oke, pertama kita lihat arah gayanya ya. Itu arah gayanya adalah ke kanan atas atau serong kanan ya. Serong berarti miring kan? Ya, itu arah gayanya adalah ke kanan atas. Tapi bendanya geser ke kanan. Dengan kata lain, gaya yang ke kanan atas berarti ada gaya yang ke kanan dan ada gaya ke atas. Karena bendanya geser ke kanan, maka usaha oleh gaya ke atas itu bernilai 0. Kenapa? Orang nggak pindah ke atas kok. Berarti di sini hanya gaya ke kanan yang akan kita cari nilainya, gitu kan ya? Gitu. Maka kita cari dulu nih gaya ke kanan nih menggunakan atau kita sebut sebagai fx, yaitu gaya yang sejajar dengan sumbu x. Nah, kalau kita gunakan trigonometri, maka fx ini bisa kita cari dengan nilai gaya f kita kalikan dengan kosinus sudutnya, yaitu cos 60. Berarti 100 dikali cos 60 yang bernilai setengah, berarti
Totalnya jadi 50. Berarti gaya yang menarik ke kanan bernilai 50. Pindahnya 4 meter. Maka usahanya berapa? Ya, usahanya 200 Joule. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke bagian daya. Setelah kita belajar apa itu usaha, maka kita lanjut ke bagian daya. Daya itu atau di konsep daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan setiap detik. Gitu. Secara matematis, beginilah ya. Kita langsung ke contoh aja, biar kerasa. Misal, ada benda didorong dengan gaya 30 Newton sejauh 2 meter selama 4 detik. Ulangi ya, ada benda didorong dengan gaya 30 Newton sejauh 2 meter selama 4 detik. Berarti kita cari dulu berapa usahanya. Ya, elah usaha mah gampang ya. Usahanya 60 Joule. Gitu kan. Nah, usaha ini kan kita lakukan dalam waktu 4 detik kan. Ya, ini kurang ya. Ini usahanya 60 Joule. Nah, usahanya kan dilakukan, usaha 60 Joule ini dilakukan dalam waktu 4 detik. Berarti 1 detiknya berapa? 15 lah. Berarti dayanya adalah 15 watt. Gitu. Karena satuan daya adalah watt. Nggak usah ditulis ya, bahwa 60 dibagi 4 ya. Bisa kan logikanya? Ya, dengan memanfaatkan logika, kamu akan jauh lebih hebat daripada menuliskan secara aljabar. Oke, dan juga waktu pengerjaan juga nggak lama, mungkin butuh 5 detik. Artinya satu soal 1 menit itu mungkin. Yuk, kita lihat contohnya. Misalkan nih, ada sebuah benda masanya 1 kg berada di atas lantai dengan koefisien gesek 0,2. Berarti ada gaya gesek nanti ya. Kalau kakak gambar, ya supaya kalian mudah ya, kakak gambar dulu ya. Ini ada benda. Benda ini di atas permukaan yang kasar dan ada koefisien gesek 0,2. Berarti di sini ada gaya gesek, gitu kan ya. Kemana arahnya? Nggak tahu. Kita cek dulu. Ternyata kotak tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton dengan sudut elevasi 37. Oh, berarti kira-kira dia begini. Ini F-nya sebesar 10 Newton dengan sudut 37. Berarti gayanya miring kan? Nah, kalau gaya miring, hati-hati. Berarti di sini gaya normalnya tidak sama dengan berat benda. Oke, kakak gambar lagi semuanya. Ini adalah Fx, ini adalah Fy. Oke, di sini ada gaya berat. Maka di sini ada gaya normal. Langsung ya. Kakak langsung cari nilai Fx, Fy, langsung ikutin ya. Fx kita cari menggunakan cos. Cos 37 adalah 0,8. 0,8 dikali 10 berarti 8. Fy menggunakan sin. Sin 37 adalah 0,6. 0,6 kali 10 adalah 6. Nah, masa bendanya 1 kg. Berarti gaya beratnya 10. Berarti normalnya berapa? Lihat aja pada sumbu vertikal, pada sumbu vertikal betul, ada gaya N ke atas, ada gaya Fy ke atas, dan ada gaya W ke bawah. Nah, itu kalau dijumlahin harus 0. Ya, berarti N-nya langsung dapat ya, yaitu sebesar 4. Maka gaya geseknya adalah 0,1 dikali 4 atau 0,4. Berarti usaha totalnya, ya, berarti W sama dengan sigma gaya pada sumbu X dikali S. Berarti 8 dikurang 0,4 yang dikali dengan 10. 8 dikurang 0,4, 7,6. Dikali 10, 76 Joule. Kakak salah tadi tuh. Gaya geseknya 0,8 dong, karena koefisiennya 0,2. Kakak kurang teliti. Maaf, bisa juga salah dong. Berarti 8 dikurang 0,8, 7,2. 7,2 kali 10, 72. Ada dong jawabannya. Oke, lanjut ya ke soal kedua. Ya, pada gambar berikut, gaya F melakukan usaha sebesar, ya, berarti udah ketahuan usahanya ya, sebesar 20 akar 2. Gayanya adalah 8 Newton dengan sudut 45 derajat. Maka jaraknya berapa? Ya udahlah ya. Langsung aja sini ya. Berarti di sini Fx-nya adalah 8 dikali setengah akar 2. Berarti 4 akar 2.
karena usahanya nilainya cuma 20/2 dengan gaya 4/2, ketebak dong S-nya berapa? Iya dong, S-nya adalah 5. Udah selesai. Lanjut, nomor 3. Sebuah generator kecil digunakan untuk mengisi baterai. Untuk mengisi baterai tersebut hingga penuh, generator harus digerakkan dengan gaya 50 watt selama 5 menit. Maka usaha yang diperlukan untuk menggerakkan generator sebesar berapa? Ya udah, karena daya adalah usaha yang dilakukan setiap detik, maka besar usaha sama dengan gaya dikalikan waktunya. Nah, dayanya kan 50, waktunya 5 menit. Jangan lupa diubah ke detik dulu dong, gini kan? Jadinya, kok 30? 60 dong. Iya, berarti 50 kali 300 ya? Berarti 15.000. Satuannya joule. Pilihannya kilojoule, berarti 15 kilojoule. Oke, sampai sini ada pertanyaan guys? Aku harap sih ada pertanyaan ya. Kalau ada yang masih bingung, di pause videonya, lalu mundur lagi, di reverse, di playback, dimundurkan, dirasakan ulang, catat dengan seksama, sehingga kamu semakin paham. Oke, untuk konsep usaha dan daya selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu konsep energi mekanik. Oke, kita mulai. Kita mulai dari konsep energi. Apa itu energi? Maka yakin kalian semua tahu atau pernah dengar kata energi. Tapi apa sih energi? Nah, di fisika, energi itu didefinisikan sebagai suatu besaran yang digunakan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kalau kita mau kerja, kita butuh energi dong. Sehari-harinya adalah kalau kita mau pergi, kita mau berangkat ke sekolah, umumnya pada makan dulu kan. Karena kalau nggak makan dulu nanti bisa lemes gitu. Nah, energi yang kita makan, makanan yang kita makan diolah oleh tubuh sedemikian rupa sehingga timbul energi, sehingga tubuh kita mempunyai energi. Nah, energinya ini kita gunakan untuk bepergian atau melakukan usaha yang lain-lain, gitu kan. Nah, maka jika tubuh kita punya energi atau misalkan kita punya energi 100 joule, maka usaha yang kita lakukan itu maksimumnya ya cuma 100. Karena apa? Karena kehabisan energi. Gitu. Kalau habis ya diisi dulu dong. Sama kayak ngisi baterai HP, kalau baterainya sudah habis, ya perlu diisi dulu dong. Kenapa? Karena ya tidak bisa digunakan untuk menyalakan layar HP-nya. Gitu kan, atau usaha yang dilakukan oleh layar HP nol, hehehe gitu. Nah, sedangkan ya berarti di sini usaha adalah proses penyaluran energi, gitu kan? Karena energi 100 bisa kita gunakan maksimum 100. Maka usaha adalah suatu bentuk proses penyaluran energi dan melibatkan gaya. Ya dong, ingat nggak usaha? Usaha kan ada gaya kan? Nah, gitu. Sementara energi yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan benda itu disebut sebagai energi mekanik. Atau ini berarti dua hal atau salah satunya disebut sebagai energi mekanik ya. Yang meliputi energi kinetik dan energi potensial. Untuk bahasan kita angkat untuk energi potensial gravitasi gitu. Oke. Maka dengan kata lain, energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial gravitasi. Kalau secara matematis dituliskannya EM ya untuk energi mekanik sama dengan EK untuk energi kinetik ditambah energi potensial atau EP. Itu secara matematis tuh nulisnya. Nah, energi itu satuannya joule. Jangan lupa ya. Gitu. Oke, sekarang kita bongkar. Apa itu energi potensial dan energi kinetik? Kalau energi mekanik, ya EP tambah EK. Selesai kan? Oke. Sesuai dengan namanya, ini kan ada kata-kata gravitasi nih. Kalau gravitasi kan tarik menarik ya. Kalau gaya gravitasi berarti gaya tarik dari dua buah benda. Ya kalau lebih juga masing-masing kita tinjau per dua buah benda. Lalu kita juga pernah dengar nih istilah yang namanya gaya berat. Masih ingat gaya berat? Ada di materi sebelumnya ya. Gaya berat itu kan gaya gravitasi bumi
yang menarik benda turun ke permukaan bumi. Mohon maaf batuk. Keselak nih. Ya, kalau sebelumnya kan di bab gaya kita bahas gaya berat adalah gaya yang membuat benda turun ke bawah atau gaya yang menarik benda ke bawah sehingga bendanya bergerak dengan percepatan g dong. Nah, di sini kita lengkapi nih. Gaya berat itu sebenarnya adalah gaya gravitasi bumi yang menarik benda turun ke permukaan bumi. Sebagai ilustrasi kira-kira seperti ini. Ini kan yang kita kenal. Ada benda, dia punya gaya berat dan dia misalkan berada di permukaan bumi. Ya bendanya nggak bisa kemana-mana lagi dong, karena sudah nempel di permukaan bumi. Lain halnya atau lain ceritanya kalau benda itu berada di atas permukaan bumi. Misalkan di ketinggian 10 meter. Gitu, misalkan. Itu ya. Nah, bendanya akan turun ke bawah. Pertanyaannya siapa yang membuat benda ini turun? Ya gaya berat dong. Berarti gaya berat melakukan usaha pada benda untuk turun ke bawah, gitu kan? Atau gaya berat ini melakukan usaha, yakni memindahkan benda dari ketinggian 10 meter hingga ke permukaan bumi. Nah, energi apa yang digunakan gaya berat untuk melakukan usaha? Ya tentunya energi potensial gravitasi. Ya, ini energi fundamental atau energi dasar yang berasal dari letak benda di atas permukaan bumi. Ya, ini kalau bingung ini kakak catat deh. Takutnya bingung lagi. Energi fundamental itu energi dasar, gitu ya. Energi yang paling dasar. Ya ini energi yang berasal dari letak benda di atas permukaan bumi. Artinya kalau bendanya tepat di permukaan bumi, ya dia nggak punya energi lah. Karena ya energinya nggak bisa dipakai. Energinya nggak ada. Gitu. Contoh nih, mana sih gambarnya? Nah, maka dari sini energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda akibat letak atau ketinggiannya dari permukaan bumi. Kita bisa mencari besarnya energi potensial gravitasi dengan cara masanya dikali percepatan gravitasi dikali H. H adalah ketinggian benda ya. Ini sebagai contoh, sebuah pohon kelapa memiliki tinggi 6 meter. Salah satu buah kelapa telah masak dengan masa 3 kg. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, energi potensial gravitasi yang diperlukan untuk menurunkan buah kelapa hingga permukaan tanah adalah berapa? Gitu. Ya udah, karena EP adalah MGH, berarti M-nya adalah 3, G-nya 10, H-nya 6, berarti 180 gitu. Udah, gampang kan? Ya cukup MGH aja lah kalau energi potensial gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke energi kinetik. Ya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki saat benda bergerak. Katanya. Coba kita cek. Nah, misalkan nih, ada dua buah benda yang M1 dan M2. Mula-mula benda satu bergerak dengan kecepatan V menuju benda 2 yang diam. Lalu benda satu menabrak benda 2, gitu kan, sejauh jarak tertentu, gitu kan. Berarti kan si benda satu memberikan gaya dong pada benda 2. Akibatnya si benda 2 jadi bergerak. Gitu. Akibatnya benda 2 jadi bergerak. Nah, di sini kita anggap benda satunya nabrak benda 2 terus dia diam. Gitu. Berarti benda satu melakukan usaha pada benda 2. Kenapa? Karena benda satu memberikan gaya dorong pada benda 2 sejauh jarak S. Maka benda satu telah melakukan usaha dong. Pertanyaannya, dari mana energi yang digunakan untuk melakukan usaha itu? Maksudnya, dari manakah energi yang digunakan benda satu untuk melakukan usaha tersebut? Ya, dari energi dari benda satu ketika dia bergerak. Energi ini disebut sebagai energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki ketika suatu benda bergerak gitu. Ya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika benda tersebut bergerak dengan kelajuan V. Nah, kita bisa cari nilainya dengan cara gini kira-kira, yaitu setengah V kuadrat. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya, konsul ya. Contoh,
Sebuah pesawat terbang dengan massa 3000 kg bergerak dengan kecepatan 400 meter per second. Maka si pesawat tersebut punya energi kinetik dong. Ya nilainya berapa ayo? Jadi kita cari ya, menggunakan setengah V kuadrat. Maka setengah dikali 3000 dikali 400 dikuadratin dong. Ya 400 dikuadratin berarti menjadi 160.000. Dibagi 2 berarti 80.000. 80.000 dikali 3000 banyak. Ya gitu ya, sekian lah nilainya. Kalau nggak percaya coba aja pakai kalkulator. Ya paling kalau salah gue typo. Ya udah nanti kasih tahu kalau salah ya. Kira-kira gitu untuk mencari energi kinetik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita hubungkan antara usaha dan energi. Tadi kan ada tuh di bagian energi kinetik. Sekarang kita coba lebih dalam. Oke, sekarang nih, misalkan ada sebuah benda ditarik dengan gaya F konstan dari ketinggian 2 meter ke ketinggian 8 meter. Misalkan gambarnya begini ya, dia dari ketinggian 2 meter, lalu ditarik ke atas. Maaf ya, slide-nya kurang rapi. Ya, dia dari ketinggian 2 meter ditarik ke ketinggian 8 meter. Berarti kan dia gesernya 6 meter dong. Pertanyaannya, gayanya kan setara dengan, bukan pertanyaan sih. Nah, gaya yang digunakan untuk menarik benda tersebut itu setara dengan berat bendanya, setara dengan gaya berat benda. Kan konstan kecepatannya sih sebenarnya. Itu ya. Jadi ini dianggap kecepatannya konstan, maka gaya yang dikeluarkan setara dengan gaya minimal, yaitu gaya yang sama dengan gaya beratnya, yaitu 20. Nah, karena dia ditarik dari ketinggian 2 ke ketinggian 8, maka dia gesernya cuma 6 meter dong. Ya, berarti usahanya ya 20 dikali 6 dong, yaitu 120 Joule. Gitu. Nah, lalu apa hubungan sama energi? Gitu kan. Nah, F kali S nih. S itu kan selisih ketinggian H2 dengan H1 ya. Dan F-nya ini kan setara dengan W kan. W itu kan M kali G. Berarti kan jadinya MGH2 dikurang MGH1 dong. Lah kan MG itu kan EP. Berarti EP2 dikurang EP1 dong. Berarti W ini setara dengan delta EP dong. Masa iya? Coba cek, coba cek. Coba cek ya. Kita cari dulu EP1-nya berapa? Ya, karena gaya beratnya 20, ketinggian 2 maka EP-nya 40. Karena ketinggian 8 maka EP2-nya 160. Berapa bedanya? 120. Oh, bener kan? Berarti bener dong. Bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya 20 ke atas ini membuat EP-nya berubah sebesar 120 yang setara dengan usaha yang dilakukan. Maka di sini bisa kita katakan usaha yang dilakukan untuk mengubah ketinggian benda sama dengan selisih energi potensialnya. Usaha yang dilakukan gaya F untuk mengubah ketinggian benda sama dengan energi potensialnya. Tambah dikit ya. Gaya F, lebih tepat F luar ya, untuk mengubah ketinggian benda sama dengan selisih energi potensialnya. Gitu. Ini contohnya nih, sebuah katrol, bukan contoh sih soal, sebuah katrol digunakan untuk mengangkat beban 150 kg ya. Berarti masanya 150 kg. Berarti langsung tarik ya. Langsung tarik dari massa 150 kg, langsung tarik ke berat, yaitu 1500 Newton. Dari lantai 1 yang ketinggiannya 8 menuju ketinggiannya 24. Nah, berarti dari H1-nya 8, H2-nya 24, berarti ada delta H-nya sebesar berapa? 16. Ya, berarti kan usaha kan setara dengan delta EP dong. Berarti MG delta H dong. Berarti 1500 dikali 16 dong. Berapa tuh? Anggap aja 15 kali 15 dulu ya. 15 kali 15 itu berarti kan 225. 225 tambah satu lagi 15 berarti 240. Berarti 240. Tambah 0-nya 3. 24.000. Wah, ini dia jawabannya. Bisa?
Iya bisa lah kalau energi mah. Gampang bet. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu energi kinetik. Nah, misalkan nih sebuah benda, dia di atas bidang datar, mula-mula bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Lalu benda tersebut didorong oleh gaya 25 Newton ke arah kiri. Gitu kan? Maka usaha yang diperlukan gaya 25 Newton agar kecepatannya menjadi 10, artinya turun ya. Maka di sini karena dia bergerak ke kanan, lalu gaya dorongnya ke kiri, maka berlawanan arah dong. Maka timbullah perlambatan. Ya, perlambatan kan bisa juga arahnya berlawanan dengan arah gerak. Ya, berapa nilainya? Ya pakai hukum Newton dong. F sama M kali A. F-nya 25, A-nya M-nya 5, maka A-nya pasti 5 juga. Gitu kan. Berarti di sini kita tinggal cari jaraknya dong. Ya. Karena kan usahakan F kali S. Berarti langkah pertama kita cari dulu nih berapa jaraknya. Ya, menggunakan gerak lurus dong. Ya kan? Dia kan asalnya kan adalah VT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2AS. Karena kita mau cari S, jadi VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. Jadi kalau kita masukin angkanya, kira-kira seperti ini. 10 dikuadratin, karena kan pengennya dia menjadi 10, gitu kan. Hapus. Ya, gitu kan. Nah, dikurangin. Awalnya 20. Dibagi dengan 2 dikali negatif 5. Negatif 5 ini adalah, negatif adalah ya simbol dari ya negatif ya berlawanan dong. Yang maksud di sini bukan dikurangin. Beda ya antara 10 kuadrat dikurang 20 kuadrat dibagi dengan 2 dikali negatif 5 ini beda ya. Walaupun sama-sama tandanya strip tapi maknanya berbeda. Hati-hati. Berarti kan 10 kuadrat adalah 100 dikurang 20 kuadrat adalah 400, berarti kan negatif 300. Negatif 300 dibagi dengan negatif 10, maka dia menjadi 30. Maka usaha yang diperlukan untuk usaha yang dilakukan oleh gaya 20 Newton, 25 Newton agar kecepatannya turun menjadi 10, itu dilakukan sejauh 30 meter. Berarti usahanya adalah ya 30 dikali dengan 25 dong. Negatif 25 lebih tepatnya, karena arah gayanya berlawanan dengan arah gerak. Berarti dapatnya adalah negatif 750. Nah, pertanyaannya kalau kalau kalian lupa gimana cara mencari jaraknya? Yaudah kita cek aja rumusnya gitu kan. Kan begini nih F kali S. Tadi kan S itu kan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A kan. Nah, karena itu ada A tuh. Berarti kalau F dibagi A jadinya apa? Ini kan ya, jadi jadinya M lah. Nah, ada kelihatan kan? Setengah kali M dikali VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Maka jadinya gini dong. Kok nulis ulang? Maka jadi gini dong. Dong. Iya, berarti kan ini kan Eka dikurang Eka. Eka akhir dikurang Eka awal. Berarti usaha setara dengan perubahan Eka-nya. Gitu. Oke. Ya ini kan baru bongkar rumusnya. Apa iya? Emang kalian langsung percaya? Ya dibuktikan dulu lah. Oke, kita coba cek. Ya, kita coba cek. Maka kita cari dulu Eka saat kecepatannya 20, berarti setengah MV kuadrat, berarti setengah kali 5 kali 20 dikuadratin. 20 dikuadratin adalah 400. 400 bagi 2 adalah 200. 200 kali 5, 1000. Nah, sekarang Eka saat kecepatannya 10, berarti setengah dikali 5 dikali 10 dikuadratin. 10 dikuadratin, 100. 100 bagi 2, 50. 50 kali 5, 250. Berapa nih? Dari 100 jadi 250. Maka di sini terlihat Eka-nya berkurang sebesar 750. Wih, sama dong. Maka di sini bisa kita katakan usaha setara dengan perubahan energi kinetiknya. Artinya usaha bisa mengubah energi kinetik. Apakah membuatnya berkurang, ya, membuatnya berkurang, ataukah membuatnya bertambah. Ini adalah contoh yang berkurang, yang di EP tadi adalah contoh yang bertambah. Oke, dicatat baik-baik, disimak baik-baik, silakan ditulis di bukunya, silakan didengarkan ulang jika merasa ada yang kurang gitu kan ya. Lalu jangan lupa dicatat di buku. Itu penting. Bagian-bagian pentingnya wajib tercatat. Kalau perlu kasih warna yang berbeda. Kalau perlu hurufnya kapital semua. Ya tentunya setelah itu dibaca lagi. Nanti kalau ada soal jangan lupa, jangan mager untuk dikerjakan. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, contohnya gini nih.
Sebuah pesawat tempur menggunakan mesin jet tunggal yang dapat membuatnya melesat dari keadaan diam hingga melaju 100 meter per second dalam waktu 2 detik. Jika masa pesawat 15.000, maka usahanya berapa? Langsung aja lah ya. Berarti W sama dengan delta EK. Berarti EK2 dikurang EK1. EK1 itu ketika kondisinya diam. Ya berarti kan kita anggap aja 0. Gitu kan, ini 0. EK2 kecepatannya 100. Ya udah berarti setengah kali M kali V kuadrat. Berarti setengah kali 15.000 dikali 100 kuadrat ya. Langsung ya, 10.000. Itu. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 10.000 dibagi 2 jadinya 5.000. Ya, 5 kali 15 75. Oke, 1000-nya tuh 23 tuh 23. Berarti begini dong. 75 joule atau 75 megajoule. Boleh. Itu MJ megajoule. Hehehe. Oke, sampai sini ada bingung nggak? Hah, kurang? Ya, kasih contoh lagi. Kasih soal nih, coba kalian kerjakan. Odin mengerem mobil yang dikendarainya dari kecepatan 25 menjadi 5. Ya, usaha lakukannya berapa? Jika masa mobilnya adalah 4.000. Ya udah langsung aja ya. Tadi kan kalau di awalnya 0 kan, sekarang kan dia nggak ada yang 0 dong. Ya udah langsung aja, berarti W sama dengan delta EK ya. Berarti gua nggak langsung paham ya. Setengah M dikali V T kuadrat dikurang V0 kuadrat. Dari 25 menjadi 5, berarti ini adalah V0, ini berarti VT. Jangan kebalik ya. Berarti setengah kali 4.000 dikali VT-nya 5, berarti jadi 25. V0-nya 25, berarti jadi 625. Berarti setengah dikali 4.000 itu adalah 2 repak atau 2.000. 25 dikurang 625 adalah negatif 600. Berarti negatif 1200 joule. Berarti negatif 1200 kilojoule. Ya, kajiannya nggak ada yang cocok. Ya, ya udah yang penting lu paham lah ya. Kalau kajiannya nggak ada yang cocok. Tapi bentar, kakak ada yang salah tulis nggak? Coba dicek. Jangan-jangan kakak blunder kayak temenmu. Hehehe, yang senyum-senyum pasti ngerasa. Atau kalian semua udah tahu. Coba cek dulu deh. Udah, iya bener nih. Kayak kakak nulis pilihan jawabannya nggak lengkap nih. Iya, blunder ya di pilihan jawabannya. Untung belum speed test. Alhamdulillah. Tapi mending ngerti ya. Jadi jawabannya adalah negatif 1.200 kilojoule atau energi kinetik si bendanya berkurang 1.200 kilojoule. Paham? Mantap. Nah, sekarang ada nih bagian terakhir nih, namanya kekekalan energi mekanik. Kenapa ada kekekalan energi mekanik? Karena energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi itu hanya dapat diubah bentuknya melalui yang namanya usaha. Gitu. Jadi contohnya nih, contohnya adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik ada yang menggunakan tenaga air, ada yang menggunakan tenaga kincir angin, gitu kan ya. Nah, kita misalkan tenaga kincir angin. Jadi kincir angin di sini dia ditiup sama angin, ya dong, namanya juga kincir angin. Nah, ketika si kincir baling-balingnya ini ditiup atau berputar karena tiupan angin, maka di sini kan ada energi kinetik dong. Nah, energi kinetik ini menggerakkan turbin dan generator dan menimbulkan arus listrik. Berarti kan dari energi kinetik berubah menjadi energi listrik. Gitu. Melalui apa? Melalui proses usaha yang gitu kan. Sehingga berubah dari energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Nah, sekarang kalau kasus kita gimana? Misalkan nih, ada sebuah benda masanya 4 kg. Benda tersebut jatuh dari ketinggian 10 meter. Setelah 1 detik, ya tentukan energi kinetik, potensial, dan mekaniknya. Oke, pada ketinggian 10 meter, energi kinetiknya bernilai 0. Kenapa? Karena kan kecepatannya 0. Gitu.
Sementara energi potensialnya itu bernilai 400 Joule. Berarti energi mekaniknya berapa dong? Ya 400 Joule juga lah. Kan EM itu kan EP tambah EK. Nah, si benda ini kan jatuh karena ditarik ke bawah oleh gaya berat, sehingga bendanya turun dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Nah, setelah 1 detik, bendanya turunnya sejauh 5 meter, atau bendanya berada pada ketinggian 5 meter. Oh, kakak tahu? Iya kan, kakak sering ngerjain, sering menghitung. Ya. Jadi setelah 1 detik, bendanya berada pada ketinggian 5 meter, dan kecepatannya menjadi 10 meter per detik. Berarti di sini, yang tadinya kecepatannya 0, atau EK-nya 0, sekarang menjadi tidak 0, yaitu sebesar 200. Sementara si benda saat ketinggiannya 5, EP-nya juga 200. Berarti EM-nya berapa dong? 400. Tadi yang ini EM-nya juga 400. Nuh kan? EM-nya sama-sama 400, tidak berubah. Ini disebut kekal. Belum yakin? Kita cek. Di sana terjadi perubahan energi potensial dan energi kinetik yang disebabkan oleh usaha oleh gaya berat. Kok usaha oleh gaya berat, Kak? Ya, lihat aja. Yang narik ke bawah siapa? Gaya berat 40 Newton. Turunnya berapa? Turunnya 5 meter. Berarti usahanya 5 kali 20, 5 kali 40, ya 200 dong. Gitu kan. Nah, usaha oleh gaya berat itu membuat energi potensial berkurang. Coba cek nih, kan mula-mula EP-nya berapa? Mula-mula EP-nya 400, sekarang tinggal 200. Ingat ya, mula-mula 400, sekarang tinggal 200. Berarti berkurang dong. Berarti delta EP-nya negatif 200. Sementara kalau EK-nya dari 0 menjadi 200. Tambah dong. Ya kan? EP-nya, delta EP-nya negatif 200. Delta EK-nya plus 200. Nah, itu pertanyaan dong. Delta EP-nya kemana? Kok negatif 200, kok berkurang 200? Sementara EK-nya kok bertambah 200, dari mana dia? Itulah yang disebut sebagai kekekalan atau konservasi. Bahwasanya energi itu hanya dapat diubah, tapi tidak dapat dimusnahkan. Masih belum yakin? Yuk kita cek. Karena ini karena inilah usaha yang dilakukan oleh gaya berat, berarti kita bisa tulis begini dong. Ya. Usaha oleh gaya berat sama dengan negatif delta EP sama dengan delta EK. Kalau kita bongkar, negatif EP2 dikurang EP1 sama dengan EK2 dikurang EK1. Ya berarti kan bisa terus begini juga dong. EP1 dikurang EP2 sama dengan EK2 dikurang EK1. Yang kodenya 1 kita kumpulin. Jadinya begini. Nah, EP tambah EK bukannya EM ya? Berarti kan EM1 sama dengan EM2. Nah, ini disebut sebagai kekalahan energi mekanik. Tapi ingat, syaratnya adalah yang melakukan kerja hanya gaya berat. Kalau di sana ada gaya gesek udara, kalau ada gaya tiupan angin ke samping, maka tidak berlaku. Syaratnya cuma boleh gaya berat doang yang melakukan usaha. Gitu. Maka di sana energi mekaniknya akan bernilai kekal. Oke, kita lihat contohnya nih. Andi menjatuhkan batu yang bermassa 200 gram dari ketinggian 10 meter. Kecepatan benda pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah berapa? Berarti langsung aja ya, EM sama dengan EM kakak anggap, terus dulu deh, karena ini kan pemanasan ya. EM sama dengan EM. Berarti kan EP ditambah EK sama dengan EP ditambah EK. Ini kita sebut sebagai EP1, EK1, EP2, EK2. EP1 adalah ketika dia mulai dijatuhkan, EK1 ketika dia mulai dijatuhkan, berarti di sini V1-nya atau V0-nya 0. Berarti EK1-nya bernilai 0. EK1 ya. EP1 ya MGH ya. Berarti MGH1 sama dengan MGH2 ditambah
setengah MV kuadrat. V2 kuadrat. Nah, itu M-nya kan nggak guna kan? Kita buang aja M-nya. Cerut, cerut, cerut. G-nya 10, H-nya, H1-nya 10 juga ya. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 10 dikali berapa? 5 ditambah setengah kali V kuadrat. Ini kan 100, ini kan 50 ditambah ini dong. Ya, berarti kan setengah V kuadrat sama dengan 50 dong. Ya, kalau setengahnya adalah 50, maka satunya berapa? Ya, satunya ya 100 lah. Berarti nilai V-nya berapa? Ya, 10 lah. Maka pada ketinggian 5 meter, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Gitu. Nah, udah berasa? Iya, ini adalah bagian akhir dari video kita. Terima kasih. Kakak ucapkan sampai jumpa di pertemuan atau di video berikutnya. Salam sang juara.